Radio Visit. Jadi activation yang kita jalankan ini adalah activation setelah kita pindah di Suara Surabaya yang baru. Artinya jauh sebelumnya kita sudah banyak activation termasuk Jazz Traffic Festival yang disampaikan Ocak tadi. Terakhir sebelum pandemi kita jalankan di Kenjeran dengan total 20.000 kurang lebih ya Yud ya. Nanti saya sama Yuda yang akan ngobrolin ini 20.000 pengunjung per harinya dan itu kita jalankan selama 2 hari. Nah, di Suara Surabaya yang baru ini sebelum kita pindah di tanggal 2 Februari. Nah, ini Suara Surabaya yang lama, mungkin bisa dilihat di share screen-nya Mas Wempi. Nah, di tanggal 2 Februari sebelum kita pindah, awalnya kita membuat uji coba dulu. Jadi kita bikin yang namanya kegiatan Fresh Market. Nah, ini tampilan Suara Surabaya, bisa dilihat kawan-kawan. Jadi seperti yang disampaikan Mas Wawan tadi, bahwa selain gedung yang kita miliki, kita punya luasan outdoor yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa event. Karena lokasi Suara Surabaya yang baru ini ada di Surabaya Barat, yang saat ini juga salah satu wilayah di Surabaya yang dikembangkan sangat pesat oleh pemerintah Kota Surabaya juga, termasuk pengembangan secara bisnis. Kita berada sangat dekat dengan pintu tol satelit, cuma 5 menit, sehingga memungkinkan warga Surabaya dan sekitarnya keluar kota Surabaya untuk hadir ke Suara Surabaya untuk ikut andil dalam activation yang kita jalankan. Nah, ini penampakan dari atas. Jadi total luasan parkir yang kita miliki kurang lebih 50 mobil, 1.383 meter persegi. Banyak sekali event-event yang bisa kita gagas di sini, termasuk nanti ada kita sampaikan ada food truck, ada termasuk tadi swab, dan juga nantinya ke depan bisa dipakai untuk drive-in dan sebagainya. Nah, awal kali tanggal 2 Oktober sampai 8 Oktober kita uji coba dengan bikin Fresh Market. Pada saat COVID sudah mulai landai di bulan Oktober 2020, kita uji coba. Ini adalah jawaban untuk masyarakat Surabaya yang saat itu jenuh, yang mereka pun juga bingung ketika di rumah aja bagaimana cara mereka belanja dan sebagainya. Kita hadirkan pembelanjaan di Suara Surabaya, belanja sayur yang tidak berhadapan langsung. Mereka bisa dilayani secara drive-thru, bisa dilayani juga secara delivery, dan ketika mereka datang pun kita siapkan protokol yang sesuai dengan anjuran pemerintah setempat. Artinya setiap kali kita bikin event, kita berkoordinasi dengan gugus tugas COVID untuk mendapatkan assessment. Nah, di dalam acara ini kita datangkan teman-teman komunitas sayur, teman-teman komunitas ikan hias dan sebagainya, termasuk produk-produk sponsor yang bekerja sama dengan kita. Produk UKM termasuk produk nasional. Nah, ini juga salah satu produk-produk unik, hobi mahal kalau bahasanya orang Surabaya. Ada tanaman sama beberapa fosil. Nah, ini kita hadirkan di bulan Oktober untuk memancing respon pendengar Suara Surabaya, dan ternyata luar biasa antusias mereka. Kurang lebih 300 itu ya. Jadi 300. berarti ada 300 pengunjung, baik mobil dan motor yang bergantian lalu lalang setiap harinya. Dan acara ini banyak juga disupport oleh sponsor. Selain itu, nah kalau yang ini masih di food traffic. Nah, di food traffic ini sebenarnya banyak sekali yang ingin kita mainkan di dalamnya, kegiatan-kegiatannya, tapi karena masih terbatas dengan pandemi, maka izin yang diberikan oleh tim assessment atau tim showcase yang kita laksanakan. Nah, itu tadi penyelenggara support yang sudah sponsor yang support di acara kita, Mas. Berikutnya Mas Jerry. Ya. Selanjutnya food traffic, Yud. Yep. Ini gagasan baru Suara Surabaya untuk memfasilitasi warga Surabaya, Yud. Betul. Jadi food traffic ini awalnya memang karena kita sudah berpindah ke gedung yang baru, kalau hanya radio itu kok sayang banget. Maka kita mengembangkan pola-pola bisnis baru, tidak hanya radio tapi juga yang terbaru ini food traffic. Food traffic ini kurang lebih yang sudah dijelaskan oleh Mas Wawan, ada kurang lebih sekitar 12 sampai 15 tenan, mulai dari yang kekinian menunya sampai dengan yang tradisional, Mas Heri. Nah, memang food traffic ini kita gelar untuk mengajak orang sebanyak mungkin dan bisa meeting di tempat kita, bisa makan, bisa nongkrong, tapi tetap
sesuai dengan protokol kesehatan. Silakan Mas Heri. Ya, jadi food traffic ini bukan hanya memfasilitasi tentang kebutuhan makan dan minum masyarakat Surabaya, tapi juga memfasilitasi produk-produk sponsor yang pengen ikut join, pengen ikut nempelin produknya di situ ya, Yud. Nempelin di signage-nya, atau mungkin hadir produknya bisa juga mock-up-nya dihadirkan di situ. Karena di food traffic pada 2 bulan sebelum ini, lebih tepatnya sebelum PPKM, ada dari otomotif yang sempat memamerkan kendaraannya, mulai dari Vespa sama Yamaha. Jadi lumayan menjadi ketertarikan, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya didengar dan dilihat, tapi ini bentuk dirasakannya oleh masyarakat Surabaya. Selain produk otomotif, selain produk otomotif, Mas Her, ada juga Helmix yang juga memanfaatkan crowd dari food traffic ini untuk open booth. Jadi bisa sampling, bisa selling itu ke pengunjung food traffic. Kalau perharinya sebelum PPKM dan pandemi ini per hari bisa mencapai 100 sampai 150 orang visitor, Mas Heri. Baik, begitu juga bahwa food traffic ini menjadi daya tarik. Ini foto diambil sebelum PPKM darurat dan PPKM level 5 pedes kali, level 4 mungkin soalnya. Jadi sangat antusias warga Surabaya karena kita juga meminta izin dulu ke kawan-kawan gugus tugas. Nah, selain itu kita punya hall seluas 474 meter persegi yang sudah digunakan untuk donor darah. Donor darah ini di bulan donor darah ini di tanggal 6 Maret di kegiatan ini dikemas dengan nama Tunjukkan Kita Arek Surabaya Donor Darah dan Plasma. Nah, targetnya berapa kantong? Kurang lebih sekitar 200 kantong donor plasma dan donor darah. Dan alhamdulillah target itu tercapai. Nah, acara ini kerjasama Suara Surabaya, kemudian PMI dan juga M Radio. Nah, di tengah-tengah acara pun Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya juga hadir meninjau langsung acara ini. Beliau dalam acara ini memberikan motivasi, semangat dan mengapresiasi semangat para pendonor, setidaknya bisa memberikan contoh ke masyarakat dan kota lainnya agar bisa menerapkan kegiatan yang sama. Jadi alhamdulillah bisa sampai tembus di angka 200 kantong pendonor, Mas. Begitu. Selain donor, kita juga tadi sempat disinggung Mas Wawan, pameran furniture. Awal kali pameran ini digagas oleh sponsor, kita agak pesimis. Kenapa? Karena ini beberapa hari sebelum Idul Fitri dengan kondisi pandemi. Pasti saving money ya, Mas? Kenapa? Pasti menyimpan uang kalau pemikirannya kita. Ternyata nah, itu dia. Ternyata di luar ekspektasi kita, penjualannya luar biasa. Bahkan kontainer dari pihak furniture ini berdatangan silih berganti, sehingga ada 4.100 lebih produk terjual di acara ini yang nggak sampai seminggu, dari 28 April sampai 2 Mei dengan total pengunjung 5.000 orang. Nah, bagaimana sih keruwetannya? Sebenarnya sih sangat padat dan ruwet, tetapi kita mampu menata dan mengelola pengunjung ini agar tetap menjaga prokes dan tidak menjadi klaster baru, karena kita juga selalu berkoordinasi dengan gugus tugas setempat. Tanpa kita sadari juga ternyata penjualannya melebihi target yang ditargetkan oleh pihak furniture tersebut. Dari Kana furniture itu ya. Kana furniture. Jadi dalam sehari ketika acara berlangsung itu pun reload barang yang datang bisa 3 sampai 4 kontainer, dan itu pun berlanjut lagi di malam harinya. Jadi barang datang langsung diburu habis. Barang datang diburu habis. Mungkin ini sebagai contoh kalau teman-teman Black mau menggelar di pameran di Surabaya, bisa memanfaatkan gedung kami yang dibundling dengan media promonya di Suara Surabaya. Betul. Kita lanjut setelah pameran ini. Jadi kita juga ada kerjasama ini dengan FIFA. Yud, bisa dijelaskan ini ngapain, Yud? Ini sebelum gempa kayaknya. Jadi kalau Mas Rizal, Mas Budi dan kawan-kawan Black dengar kabar gempa di Jawa Timur dan Surabaya, hari ini tepatnya kami menggelar beauty class bersama FIFA. Jadi kami di salah satu sesi bekerjasama dengan FIFA untuk menggelar beauty class dengan komunitas, salah satunya dengan penyiar-penyiar kami begitu. Kami gelar di lantai 3 ini dengan kapasitas 30 sampai 40 orang dengan menerapkan protokol yang ketat,
acara ini tetap bisa terlaksana. Tapi sayangnya ditutup dengan gempal gitu Mas Denny. Jadi tapi karena kondisi bangunan kita sudah dibangun seaman mungkin, jadi mereka juga tidak perlu khawatir sebenarnya. Tapi alhamdulillah tidak Aman. terjadi apa-apa. Ya, itu tadi dengan FIFA. Lanjut, pada saat pandemi kita juga menggagas beberapa event yang Ya. event ini membantu masyarakat Surabaya. Salah satu event yang membantu masyarakat Surabaya adalah Swab Drive-Thru. Nah, Swab Drive-Thru ini awal kali ketika pandemi melonjak, perharinya bisa sampai 300 lebih. Boleh ditambahkan Jud, 300 sampai 500 Jud ya? Ya, jadi perharinya ketika lagi tinggi bisa mencapai 500 orang yang melakukan swab baik antigen maupun PCR. Tapi semakin kesini angka itu karena pandeminya sudah mulai menurun, alhamdulillah. Jadi per hari pun bisa mencapai di angka 150 sampai 200 orang yang melakukan swab. Ini juga salah satu peluang bisnis yang kami baca di tengah pandemi. Swab antigen dan PCR drive-thru awalnya juga sempat ada home care-nya juga, tapi karena pelayanan di lokasi lapangan ini membludak, maka kami batasi hanya PCR saja. Dan acara ini kami gelar mulai dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Untuk hari libur dan tanggal merah kami off-kan, begitu. Lanjut. Siap, jadi swab drive-thru ini lumayan padat dan ini bisa kita lihat dengan parkiran yang seperti ada di terminal atau ada di pelabuhan saat lebaran ini. Oke. Barangkali Mas teman-teman Bright ingin mengerjakan drive-in, nonton bareng begitu. Betul. Kami bisa atau mungkin produk otomotif yang pengen disajikan di Suara Surabaya, kreatifnya bisa kita bantu. Betul. Karena kita lebih fleksibel ngomong kreatif di gedung yang baru ini. Betul. Oke, selanjutnya selain Swab Drive-thru kita punya Indonesia Bangkit. Nah, Ya. Gelaran Indonesia Bangkit yang kita bikin di 2020 mulai Oktober sampai di 2021 ini sudah sampai sesi ketiga ya itu ya. Sesi ketiga muda luar biasa. Bisa dilihat di share screen yang kita tampilkan. Ini beberapa anak-anak muda yang kreatif. Ini yang sesi ketiga. Tapi jauh sebelumnya kita gagas untuk membantu masyarakat Surabaya agar bangkit dari pandemi. Boleh dibantu yuk? Ya. Jadi program Indonesia Bangkit ini sudah jalan ke episode yang ketiga. Episode pertama namanya Keluarga Bangkit, terus kemudian yang kedua Indonesia Bangkit Warrior Hunt, yang ketiga adalah Indonesia Bangkit luar biasa. Muda Luar Biasa. Jadi ini adalah salah satu aplikasi kami yang kami terapkan untuk program off air dari program on air kami. Nah, Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini kami jalankan tujuannya memang untuk mengumpulkan anak-anak muda yang berprestasi. Kemudian kami profiling mereka, kami melakukan pembinaan, terus kemudian kami beri materi. Tujuannya mereka ini kami angkat untuk memberikan edukasi dan setidaknya menjadi motivasi kepada keluarga lain dan anak-anak muda lainnya sehingga bisa menjadi contoh-contohan. Indonesia Bangkit ini yang pertama awal mulanya belum ada pendukungnya, tapi yang kedua dan ketiga mulai ada pendukung programnya yaitu dari teman-teman Ubaya. Jadi para Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini anak mudanya endingnya mendapatkan promo gratis di Suara Surabaya melalui seluruh kanal kami di on air maupun online, terus kemudian mendapatkan beasiswa, kemudian juga mendapatkan hadiah dari para sponsor mulai dari Vespa, terus kemudian juga produk dari DT, dan prestasi yang ditonjolkan dari anak-anak muda ini mulai dari e-sport, sociopreneur, di bidang olahraga, influencer, IT, seni, dan banyak kreativitas dan prestasi lainnya. Itu untuk program Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa. Ya, Muda Luar Biasa ini lumayan antusias sehingga kita benar-benar kerepotan untuk menyeleksi. Jadi sampai saat ini Suara Surabaya masih konsisten untuk tetap membantu Surabaya dan sekitarnya. Artinya tidak hanya menyuguhkan sesuatu yang sifatnya informasi, tapi kita juga memberikan gagasan-gagasan dan ide yang bisa digunakan untuk bangkit bersama. Selain itu untuk ngomong produk-produk dari kawan-kawan Bright, kita juga siap untuk bekerja sama lebih lanjut. Kita siap untuk ngobrolin tentang apa sih ide yang cocok untuk produk ini dan sebagainya. Begitu.
Jadi intinya Oke, adalah saya lanjutkan. kebutuhan apapun dari Bright, mulai dari on air ataupun kegiatan off air, dengan seluruh kapasitas Suara Surabaya yang sudah dipresentasikan, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk bekerja sama dengan kami. Begitu Mas Heri. Betul, dan beberapa program-program kita juga didukung oleh pemerintah setempat. Salah satunya kayak Indonesia Bangkit ini kita sempat dibantu oleh Bapak Ganjar Pranowo, waktu itu sempat hadir secara virtual sebagai narasumber, termasuk Pak Emil Dardak, Bu Kofifa. Mereka hadir di dalam acara ini untuk memberikan dukungan pada masyarakat Surabaya, termasuk sponsor-sponsor yang ada. Mereka benar-benar konsisten bahwasanya ayo kita bangkit bersama. Ini yang juga kita ingin sampaikan ke kawan-kawan yang ada di Jakarta. Apapun produk yang akan disampaikan ke kita, ayo kita buat ini bangkit bersama sehingga produk itu bisa sampai ke masyarakat Surabaya.